Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiga sosok manusia yang berdiri di puncak gunung. Mereka adalah tiga orang yang berasal dari gerbang Yuan. Tatapan mata mereka terlihat tajam ketika melihat kemunculan dari Lindong. Sebelum pada akhirnya mereka tersenyum lalu bertanya, "Jadi itu adalah Lindong?" Setelah mendengar pertanyaan ini, dua pria yang ada di samping dia tersenyum dan kemudian salah satu dari mereka mengambil gulungan dari lengan bajunya lalu membukanya. Dan dalam sekejap saja, pada saat ini sosok bercahaya telah muncul dari dalam gulungan. Sosok bercahaya ini wujudnya sangat mirip dengan Lindong. Dan orang itu pun kemudian mengatakan, "Iya, ini pada dasarnya menegaskan bahwa dia memang Lindong. Dan dia adalah murid dari sekte Dao yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kita." Pria yang lain pun, dia pun tersenyum tipis lalu mengatakan, "Haha, bocah ini memang benar-benar mampu untuk berpikir bahwa dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Setelah diusir dari wilayah Swan Timur ke Laut Iblis Kekacauan, tidak heran Lindong ini bisa mengalahkan Yuan Chang dan juga dua orang lainnya. Ketiga orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan dari sekte kita." Pimpinan dari kelompok ini, dia tertawa lalu mengatakan, "Haha, ketika kita bertiga pertama kali untuk pergi melakukan pelatihan dengan kerasnya dunia luar, ketiga bocah Yuan Chang itu baru saja mulai menonjol di dalam sekte gerbang Yuan. Dan sebenarnya Yuan Chang serta dua yang lainnya, mereka memang cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Iblis Kekacauan, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiangxuan, tapi mereka seharusnya masih bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Namun pada akhirnya mereka memiliki akhir yang cukup mengenaskan. Dan hal itu menegaskan bahwa kekuatan Lindong ini memang terlalu kuat. Dan apalagi setelah tiga pimpinan sekte secara pribadi turun tangan untuk menangkap dan membunuh Lindong, bocah itu masih bisa kabur. Ini merupakan sebuah prestasi yang bahkan tidak bisa diraih oleh Zhou Tong dari sekte Dao. Bocah ini jika dibiarkan saja akan tumbuh menjadi monster yang mengerikan. Setelah kata-kata ini terdengar, dua orang yang lainnya pun menganggukkan kepala mereka sebelum akhirnya mengatakan, ini adalah waktu 1 tahun setelah Lindong tiba di Laut Iblis Kekacauan. Namun dia berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan ganas dari generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuan Lindong ini memang cukup lumayan. Mendengar hal ini, pimpinan kelompok kemudian mengatakan, benar, dia memang bocah yang harus diwaspadai. Namun karena sekte gerbang Yuan kita telah mengirimkan perintah dan kebetulan kita berada di tempat ini lalu melihat dirinya, maka kita juga harus bertindak. Lagi pula, kita bertiga ini adalah tiga raja kecil dari gerbang Yuan sebelumnya. Gelar ini adalah sesuatu yang memberikan kemuliaan dan juga tekanan. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong akan menghancurkan gelar kita sebagai tiga raja kecil? Dan orang yang lainnya pun pada saat ini langsung mengatakan, "Kakak, jadi apa yang akan kita lakukan?" Ketika kita berada di gerbang Yuan saat itu, kita berhasil membuat kakak perempuan senior dari Aula Langit Sekte Dao berlutut memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar. Pimpinan dari kelompok ini kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu terlalu cemas. Awalnya kita datang ke tempat ini adalah untuk melihat apa yang dimaksud dengan tempat tinggal gua dari seorang reinkarnasi. Dan urusan untuk Lindong, mari kita tunggu saat dia memasuki gua sebelum kita mengambil tindakan. Pada saat itu, kita akan dengan mudah mengambil kunci menara perak dari tangannya. Dan kita juga akan membunuhnya." Pria tinggi dari kelompok ini, dia pun mengatakan, benar, hal itu adalah sesuatu yang cukup baik. Setelah kita memasuki gua reinkarnasi,
maka akan sangat sulit bagi seorang Lindong untuk bisa melarikan diri. Setelah kita berhasil membunuhnya, maka kita akan menyimpan mayatnya dan akan membawanya kembali ke wilayah Swan Timur. Setelah itu, kita akan memberikannya pada sekte Dao. Anggap saja ini adalah sesuatu yang adil, bukan? Setelah mendengar kata-kata ini, dua orang yang lainnya pun mulai tersenyum sambil menganggukkan kepala mereka. Dan tiga orang itu pun membayangkan bahwa ketika mereka mengirimkan mayat dari Lindong, maka orang-orang dari sekte Dao pasti akan sangat terkejut. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong dan juga Mulingsan, yang pada saat ini mereka berdua telah menjauhkan diri dari kota batu yang ada di tengah-tengah pulau. Selanjutnya, Lindong dan juga Mulingsan bergerak secara melambat, sebelum pada akhirnya mereka berdua mendarat di atas pohon yang sangat besar. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengerutkan dahinya dan melihat ke arah belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong merasa bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh seseorang, dan perasaan ini membuat Lindong merasa tidak nyaman. Karena menurut Lindong, orang yang memata-matai dirinya cukup berbahaya dan selalu bersembunyi di dalam kegelapan. Mulingsan pun pada saat itu terlihat cukup bingung. Dia melihat Lindong sambil bertanya, "Kakak Lindong, ada apa?" Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong pun menjawab, "Tidak ada apa-apa." Dan tidak lama kemudian, perasaan dimata-matai oleh seseorang kini telah benar-benar menghilang. Namun hal ini masih membuat Lindong harus tetap waspada. Karena sebelumnya, Lindong memang benar-benar bisa merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang cukup kuat di dalam kota batu itu. Dan jelas beberapa ahli yang cukup kuat memang telah terpikat untuk datang ke tempat ini demi melihat tempat tinggal gua seorang reinkarnasi. Dan menurut Lindong, sepertinya akan ada pertarungan yang cukup menakjubkan di goa tempat tinggal reinkarnasi itu. Tidak lama kemudian, Mulingsan kembali bertanya, "Kakak Lindong, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Lindong pun kini menjawabnya, "Mari kita tunggu dan lihat untuk beberapa hari ke depan, dan kita akan datang lagi ke tempat ini setelah 3 hari. Lagi pula, untuk bisa membuka goa tempat tinggal reinkarnasi membutuhkan 3 kunci menara perak. Selain itu, kita juga harus berhati-hati selama beberapa hari ke depan, karena kita pada saat ini tidak memiliki banyak orang seperti gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Maka dari itu, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri." Mendengar jawaban dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Segera setelah ini, Lindong membuskan nafas ke udara. Dia sekali lagi mengintip dalam kejauhan. Tatapan matanya kemudian melihat pada awan hitam dan juga petir-petir yang menyambar di atas permukaan laut. Lindong pun kemudian mengatakan, "Sepertinya wilayah laut ini memang cukup berbahaya." Lindong serta Mulingsan telah menemukan daerah terpencil di atas pulau, dan untuk sementara waktu mereka bersembunyi di tempat itu karena Lindong ingin menghindari konflik yang tidak diperlukan. Lindong bisa merasakan bahwa jumlah para ahli yang telah datang ke pulau ini sebenarnya semakin meningkat dan cukup menakutkan. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang cukup kuat, dan hal itu membuat pulau ini dalam 3 hari menjadi cukup kacau. Dengan lebih banyaknya orang yang datang ke tempat ini, maka jumlah konflik yang terjadi sebenarnya juga telah meningkat, dan tidak satupun dari mereka adalah orang-orang suci. Maka mereka jika sudah melakukan penyerangan, hal itu dilakukan tanpa ampun. Beberapa orang bahkan telah meninggal di pulau sebelum bisa melihat goa tempat tinggal reinkarnasi. Hal ini menyebabkan banyak orang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena kekejaman di tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan tanpa kekuatan yang cukup, maka seseorang hanya akan menjadi mangsa orang lain. Karena pulau ini telah benar-benar menjadi kacau, Lindong dan juga Mulingsan, mereka tidak bisa merasakan sebuah kedamaian total. Dan kunci menara perak yang ada di tangan Lindong masih menarik beberapa orang yang dikuasai dengan keserakahan. Dan tentu saja nasib orang-orang ini
ketika akan merebut kunci dari tangan Lindong. Mereka semuanya dikirim ke alam baka oleh Mulingsan menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Selama 3 hari ini tidak ada yang berubah untuk Lindong. Namun sebaliknya, Mulingsan mendapatkan julukan sebagai iblis kecil. Dan lebih jauh lagi, julukan ini tidak membuat Mulingsan marah, tapi dia malah sangat senang. Dan pada akhirnya Mulingsan terus-menerus memprovokasi orang-orang untuk melakukan pertarungan dengannya. Pada akhirnya, orang-orang ini hanya bisa dikirim ke neraka oleh Mulingsan. Dan pada saat itu juga, Mulingsan sangat menikmati pertarungan ini. Alasan kenapa suku Iblis Laut dikenal sebagai suku yang kejam, pada akhirnya hal itu terungkap. Dan Mulingsan sebagai seorang dari suku Iblis Laut, ketika sudah melakukan pertarungan, maka dirinya seperti dewa pembunuh. Hari yang ditunggu-tunggu pun pada akhirnya telah tiba. Dan Lindong saat ini masih duduk di atas batu yang ada di puncak gunung. Secara perlahan, dia pun mulai membuka matanya. Dan ketika Lindong mengangkat kepalanya, pada saat ini dia melihat banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah berada di pulau ini. Dan Lindong bisa merasakan bahwa sekarang pulau benar-benar dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan kegemparan bisa dirasakan dari kejauhan. Karena pulau ini benar-benar telah berubah menjadi seperti sarang monster. Tidak lama kemudian banyak sosok manusia telah terbang dan dengan cepat menuju kedalaman wilayah laut petir langit. Karena pada saat ini perburuan harta karun di goa tempat tinggal inkarnasi telah resmi dimulai. Lindong pun secara perlahan berdiri. Dia tersenyum pada Mulingsan yang ada di sampingnya, lalu berkata, "Lingsan, kita juga harus pergi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong pun segera bergegas menjadi sosok cahaya dan terbang untuk memulai perburuan. Di belakangnya ada sosok iblis kecil yang terus mengikuti Lindong. Di saat Lindong dan juga Mulingsan terbang di pulau ini, beberapa tatapan mata juga langsung melihat ke arahnya. Karena selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah menyebar dengan luas. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang berniat merebut kunci menara perak dari tangan Lindong. Namun setiap kali orang-orang ini mencari masalah dengan Lindong, maka Mulingsan yang akan maju lebih dulu. Karena saat ini, Mulingsan benar-benar telah menjadi maniak pertempuran. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Mulingsan melihat pada banyaknya orang yang berniat merebut kunci menara perak dari tangan Lindong. Dengan niat jahat yang cukup besar, Mulingsan pun berteriak, "Siapapun kalian yang ingin kunci menara perak, silakan maju saat ini." Mendengar teriakan dari Mulingsan, beberapa orang yang telah mendengar tentang nama iblis kecil menjadi cukup ngeri. Pada akhirnya, mereka menekan keserakahan di dalam hati mereka masing-masing. Meskipun banyak orang tahu bahwa Mulingsan ini hanyalah gadis kecil yang cukup lucu, tapi dia adalah dewa pembunuh yang sebenarnya. Ketika dia sudah melakukan pertempuran, maka dia tidak akan pernah memberikan ampun pada lawan-lawannya. Dan pada saat ini, Lindong hanya bisa tertawa ketika melihat kelakuan dari Mulingsan. Pada saat berikutnya, Lindong kembali bergerak bersama dengan Mulingsan dan kecepatan mereka sekali lagi ditambah untuk menuju wilayah Laut Hitam. Di tempat itu sendiri suara gemuruh pun terdengar dengan keras. Hal itu bahkan membuat perasaan dari Lindong bergetar sedikit. Lindong pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap pada kerumunan yang telah bergegas memasuki wilayah Laut Hitam ini. Dan banyaknya orang ini membuat mereka semua terlihat seperti segerombolan belalang. Lindong yang masih menatap tajam ke wilayah Laut Hitam, dia kemudian bergumam dalam hati, "Batu simbol petir, aku datang untukmu." Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar terus-menerus di wilayah Laut Hitam ini. Di sana terlihat awan hitam yang sangat besar dan cukup mengerikan. Selain itu, ada banyak petir yang terus menyambar-nyambar. Dan situasi seperti ini terlihat seperti surga yang sedang marah. Hal itu membuat banyak orang yang melihatnya tidak ada satupun yang tidak mengalami kengerian. Dan kadangkala
petir yang sangat besar akan menyambar ke laut. Hal itu menyebabkan kilatan perak segera menyebar ke permukaan lautan yang ada di bawahnya. Dan pada saat ini telah banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka secara hati-hati terbang ke wilayah Laut Hitam. Banyak orang menghindari sambaran petir yang telah turun dari langit. Lindong dan juga Mulingsan sendiri kali ini berada di antara sosok-sosok yang menuju ke kedalaman dari wilayah Laut Hitam. Tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan melesat dengan cukup cepat. Sesekali Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan tebal yang ada di atas langit. Lindong pun kemudian bergumam, berapa banyak kekuatan petir yang sangat menakutkan terkandung di dalamnya. Karena menurut Lindong, jika seseorang bergerak secara sembrono kemudian terkena sambaran petir, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan langsung meledak menjadi debu. Dan tanah yang telah dipilih oleh ahli di tahap reinkarnasi sebagai goa tempat tinggal memang memiliki misterinya sendiri. Mulingsan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya terlihat besar ketika melihat pada permukaan laut yang jauh dan berkelap-kelip memiliki cahaya perak di atasnya. Lingsan pun lalu bertanya, "Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari arah depan tampaknya semakin mengamuk." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Mulingsan. Karena setelah mereka melakukan perjalanan ke wilayah lebih dalam dari wilayah Laut Petir Langit, Lindong juga bisa merasakan energi yang mereka temui semakin besar dan juga mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi dengan bahaya di setiap sudutnya. Tergelincir sedikit saja, maka akan langsung terkubur di dalam lautan yang gelap. Tidak lama kemudian Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat kilatan perak yang telah muncul di laut yang jauh. Dan Lindong pun lalu berkata, "Lingsan, hati-hatilah." Karena dari pengamatan Lindong, petir-petir yang menyambar di depan intensitasnya semakin banyak saja. Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan punya bisa menganggukkan kepalanya. Dan ekspresi di raut wajah Mulingsan sendiri telah berubah menjadi cukup muram. Sebagai anggota dari suku iblis laut, Lingsan sebenarnya jauh lebih sensitif terhadap energi yang mengamuk semacam ini. Dan dia mengerti dengan jelas bahwa sambaran-sambaran petir itu memiliki kekuatan pemusnah. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka nasibnya akan berakhir saat itu juga. Kewaspadaan di dalam hati Lindong dan juga Mulingsan pada saat ini telah ditingkatkan. Dan kecepatan mereka juga telah meningkat. 10 menit kemudian, Mulingsan dan juga Lindong telah berada di wilayah laut dalam, di mana tempat itu memiliki sambaran-sambaran petir yang tidak ada habisnya. Dan di tempat ini, akhirnya Lindong bisa merasakan dengan jelas betapa menakutkannya sambaran petir di wilayah Laut Petir Langit. Di bawah sambaran petir yang tidak ada habisnya, cerita yang cukup menyedihkan pun mulai terdengar dari sekitar Lindong. Dan dia pada saat ini melihat banyak sosok telah terkena sambaran petir. Bahkan dengan kekuatan Yuan yang agung dari dalam tubuh mereka, masih tidak bisa menahan sambaran petir dari langit. Dan orang-orang ini dalam sekejap saja meninggal. Mayat mereka langsung terjatuh ke dalam lautan yang ada di bawahnya. Hal ini membuat Lindong dan juga Mulingsan menjadi semakin waspada. Dan tidak sedikit orang yang memiliki raut wajah yang cukup ketakutan. Karena mereka semua datang ke tempat ini adalah untuk melihat goa tempat tinggal reinkarnasi. Tapi pada akhirnya masih akan ada banyak orang yang tersambar petir dan mati di lautan sebelum mereka bisa melihat goa tempat tinggal reinkarnasi. Kali ini banyak orang yang telah terbang di tempat ini. Mereka pun bergerak secara melambat. Dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Berbagai harta karun juga mereka keluarkan untuk menjadi pelindung. Karena semua orang tidak ingin mati terkena sambaran petir. Di sisi lain, Lindong dan juga Mulingsan sendiri juga sangat hati-hati untuk menghindari sambaran-sambaran petir yang telah turun. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong menyipit. Dan segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Ekspresi di raut wajah Lindong berubah karena dia bisa melihat awan hitam yang ada di depan sana telah berubah menjadi pusaran awan. Dan petir yang tidak terhitung jumlahnya berkedap-kedip di dalam pusaran itu. Lindong pun berkata, "Oh tidak,
sebenarnya itu adalah air terjun petir. Setelah Lindong berkata seperti ini, tidak lama kemudian sebuah cairan berwarna putih telah turun dari langit, dan hal itu segera berubah menjadi seperti air sungai yang mengalir dari langit. Di dalam cairan petir ini mengandung banyak petir yang tidak terhitung jumlahnya, dan hal itu juga terdapat energi pemusnahan. Bahkan sungai petir yang telah turun dari langit ini dalam sekejap saja langsung menenggelamkan lebih dari 100 orang yang ada di tempat ini. Mereka pun menjerit dengan suara yang cukup menyedihkan, hingga pada akhirnya tubuh dan tulang mereka kini menghilang di dalam cairan petir. Bahkan roh Yuan mereka dalam sekejap saja juga langsung lenyap. Dan banyak ahli yang ada di tempat ini bukan orang biasa. Namun ketika mereka melihat adegan ini, mereka pun tidak bisa menahan nafas karena sangat terkejut dan bisa merasakan kengerian yang terlintas dari tatapan mata mereka. Tidak lama kemudian, sebuah suara teriakan pun terdengar dari depan. Lari cepat! Sungai petir sebenarnya telah mengalir ke tempat ini. Baru saja teriakan ini terdengar, banyak orang pun buru-buru untuk menghindar sambil kepala mereka melihat ke arah atas. Dan benar saja, awan hitam yang ada di atas kepala mereka pada saat ini sebenarnya mulai berputar dan akan mengeluarkan sungai-sungai petir yang lainnya. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong langsung meraih tangan Mulingsan dan mengeluarkan sayap naga di punggungnya, lalu mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita kabur." Dalam sekejap saja, sosok dari Lindong dan juga Mulingsan telah berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat dengan cepat ke arah depan. Pada saat Lindong baru saja melesat ke depan dengan cepat, sebuah sungai petir segera mengalir dengan deras di tempat sebelumnya dia berada. Dan dalam sekejap saja, puluhan sosok manusia telah diubah menjadi ketiadaan oleh sungai petir ini. Banyak orang kemudian berteriak, sebenarnya itu juga telah muncul di sini persetan. Ini adalah rentetan dari rantai sungai petir. Cepat semuanya kabur. Banyak orang kemudian mulai menyebar satu persatu karena tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menghadapi energi penghancur dari sungai petir yang turun dari langit. Dan sebenarnya sungai petir ini jaraknya cukup jauh dan juga besar. Bahkan beberapa orang tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Dengan adanya rentetan sungai petir, maka wilayah laut ini berubah menjadi sangat kacau. Sedangkan di langit telah terlihat banyak lubang raksasa yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pemandangan ini terlihat cukup spektakuler. Namun pada saat orang-orang terjebak di dalam petir yang dikeluarkan lubang raksasa, maka mereka akan langsung meninggal. Lindong yang melihat adanya banyak lubang hitam di langit, dia sekali lagi meraih tangan dari Mulingsan dan berubah menjadi sinar cahaya. Karena Lindong bisa merasakan energi yang sangat menakutkan, maka dia tidak ingin terkena energi dari petir yang ada di tempat ini. Dan Lindong merasa bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia kemungkinan masih akan menderita luka berat ketika terkena petir yang dikeluarkan dari lubang hitam. Dan jika sampai di tempat ini mengalami luka fatal, maka hal itu bisa disebut dengan bencana yang besar. Mulingsan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata, "Kakak Lindong, lihatlah orang-orang dari gerbang 9 tenang." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang sangat jauh dari gerbang 9 tenang. Di tempat itu ada rentetan petir yang sangat banyak, dan orang-orang dari gerbang 9 tenang cukup santai menghadapi rentetan petir cair. Faktanya, meskipun petir cair ini telah menyelimuti kelompok mereka, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengalami cedera. Dan tampaknya orang-orang ini memiliki cara untuk bisa bertahan melawan rentetan petir cair. Lindong pun segera menyipitkan matanya, dan pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya ada sebuah layar cahaya berwarna perak yang telah menutupi kelompok dari Pang Hao ini. Fluktuasi dari layar cahaya ini adalah sesuatu yang sangat dikenal oleh Lindong, dan Lindong pun kemudian berkata,
Sebenarnya itu adalah perlindungan dari kunci menara perak. Pada saat Lindong mengamati kelompok dari Pang Hao, tiba-tiba saja ada sebuah petir besar yang mengarah padanya. Melihat hal ini, Lindong pun segera mengepalkan tangan dan menara perak muncul dalam sekejap saja. Lindong pun buru-buru memasukkan energi Yuan ke dalam menara perak. Pada saat ini, menara perak kecil langsung bergetar sebelum pada akhirnya layar cahaya keperakan kini telah muncul untuk melindungi tubuh Lindong dan juga Mulingsan. Dan selanjutnya, bung! Ketika layar cahaya telah melindungi tubuh dari Lindong, sambaran petir yang sangat besar itu pun segera mengenai tubuh Lindong dan juga Mulingsan. Banyak orang yang melihat hal ini, mereka pun langsung berkata, "Lindong, sebenarnya dia telah terkena sambaran petir. Bagus, kunci menara perak itu pasti tidak akan hancur oleh sambaran petir. Ayo, kita pergi ke tempat Lindong dan mencari kunci menara perak." Karena pada saat ini banyak orang merasa bahwa Lindong telah mati ketika tersambar petir. Dan dengan penuh kegembiraan, mereka akan segera mencari kunci yang ada di tangan Lindong. Namun pada saat mereka baru saja bergerak, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau kini melesat dengan cepat. Karena cahaya hijau itu adalah Lindong dan juga Mulingsan yang tidak terluka sedikit pun oleh sambaran petir. Banyak orang yang melihat hal ini, mereka pun terlihat cukup syok lalu berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Lindong yang telah berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dia pun dengan cepat melewati kelompok manusia yang serakah dan sambil melirik mereka, Lindong pun tersenyum. Dia memberikan ejekan sambil mengatakan, "Hati-hatilah dengan apa yang ada di atas kepalamu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong dan juga Mulingsan melesat ke depan dengan sangat cepat. Dan selanjutnya, sekelompok manusia yang serakah ini langsung melongo. Mereka tiba-tiba saja mengangkat kepala ke atas, dan raut wajah mereka pun dipenuhi dengan kengerian. Karena pada saat ini, di atas kepala mereka ada rentetan petir yang telah turun dari langit. Dan hal itu mengenai tubuh mereka yang langsung menjadi sebuah ketiadaan. Lindong sekarang hanya bisa melirik ke belakang dan sebuah kebahagiaan terlintas dalam raut wajah Lindong. Dia pun lalu mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa kunci menara perak ini benar-benar bisa melindungi pemiliknya saat bepergian ke wilayah laut petir langit. Dengan perlindungan dari kunci ini, maka kita tidak perlu khawatir dengan rentetan petir cair yang mungkin akan turun dari langit kapan saja. Namun dari kelihatannya, di tempat ini akan ada banyak korban yang meninggal dengan sia-sia." Setelah Lindong berkata seperti ini, banyak orang yang ada di belakangnya terkena rentetan petir cair dan lenyap dalam sekejap saja. Dan kemungkinan setengah dari orang yang telah datang ke tempat ini memang benar-benar akan terperangkap. Wilayah laut petir langit adalah tempat yang sangat berbahaya. Mengetahui fakta ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Dengan satu kepakan sayap naga, Lindong segera mengajak Mulingsan untuk menembus banyaknya rentetan petir cair dan bergerak dengan cepat ke bagian terdalam dari wilayah laut petir langit. Di sepanjang perjalanan ini, wilayah laut petir langit telah menunjukkan reputasinya yang cukup menakutkan. Bahkan beberapa ahli yang benar-benar kuat terlihat sangat kelelahan ketika melakukan perjalanan ini. Dan untungnya, Lindong bisa mengandalkan perlindungan dari kunci menara perak. Maka dia bisa melakukan perjalanan dengan cukup lancar. Setengah hari kemudian, sosok dari Lindong dan juga Mulingsan pada akhirnya melambat secara bertahap. Dan pada saat ini, awan petir di langit yang ada di hadapannya telah berubah dari warna yang awalnya hitam pekat menjadi warna perak yang cerah dan juga cemerlang. Namun beberapa petir masih menembus awan itu satu persatu sebelum pada akhirnya petir yang sangat besar kini langsung menembak ke dalam lautan. Dan di posisi paling tengah dari tempat itu adalah sambaran petir yang ukurannya ratusan ribu kaki. Di hadapan sambaran petir ini, sosok Lindong dan juga Mulingsan serta yang lainnya, mereka terlihat seperti seekor semut. Tatapan mata Lindong terkunci pada sambaran petir ratusan ribu kaki, dan di dalamnya
Lindong samar-samar bisa melihat goa raksasa. Adegan ini benar-benar mirip dengan apa yang dia lihat di dalam menara perak. Lindong pun kemudian berkata, hal ini sudah sangat jelas. Goa yang ada di dalam sambaran petir adalah tujuan kita, dan itu tempat tinggal goa reinkarnasi. Ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana, Lindong cukup kaget. Tapi di sisi lain, dia juga cukup kagum. Karena menurut Lindong, kemungkinan besar para ahli super yang telah melangkah dalam tahap samsara tidak akan bisa membangun sesuatu dengan ukuran seperti itu. Mulingsan menatap ke arah depan dengan rasa ingin tahu tentang goa tempat tinggal itu yang samar-samar berdiri dengan kokoh di dalam petir yang ukurannya ratusan ribu kaki. Dan Mulingsan kali ini bertanya, "Kakak Lindong, apakah itu adalah goa tempat tinggal dari seseorang yang berada di tahap reinkarnasi itu?" Lindong pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Seharusnya memang begitu." Segera setelah itu, Lindong melihat orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius serta sejumlah individu lainnya telah melayang di udara di atas lautan. Adegan ini menyebabkan rasa dingin yang samar mengalir di tulang punggung dari Lindong. Karena orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius, mereka memiliki perlindungan dari kunci menara perak. Jadi tidak heran bagi mereka semua untuk bisa sampai di tempat ini dengan cepat. Namun di sisi lain, Lindong juga melihat para ahli yang tidak memiliki perlindungan namun masih bisa sampai di tempat ini. Menurut Lindong, kekuatan orang-orang ini benar-benar mencengangkan dan mereka semua bisa dianggap sebagai elit sejati. Namun pada saat di Pulau Batu, orang-orang seperti ini jelas menyembunyikan kekuatan mereka. Ketika Lindong melihat banyaknya ahli yang tidak memiliki perlindungan namun masih bisa sampai di tempat ini, di sisi lain Pang Hao dari gerbang 9 tenang melihat ke arah Lindong dan memberikan senyuman. Menanggapi keramahan dari Pang Hao, raut wajah Lindong masih terlihat biasa saja karena dia belum bisa melupakan skema jahat yang telah dibuat oleh Pang Hao. Dan pada saat ini Lindong masih harus berhati-hati dengan serigala seperti Pang Hao, karena jika ada kesempatan, kemungkinan Pang Hao akan langsung memberikan serangan pada Lindong, dan hal itu adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Pang Hao pada saat ini benar-benar mengabaikan tatapan dingin dari Lindong. Dia masih dengan senyuman yang cukup ramah, kemudian mengatakan, "Haha, saudara Lindong, aku cukup yakin bahwa kamu bisa sampai di tempat ini dengan cepat, karena kita semua tadinya khawatir jika sampai kamu tidak bisa datang ke tempat ini, maka kita yang ada di sini juga tidak akan pernah bisa membuka goa tempat tinggal dari seorang reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong pun melototinya. Lalu dia bertanya, bagaimana cara membuka goa itu? Setelah ucapan dari Lindong ini terdengar, banyak para ahli yang ada di tempat ini segera mengalihkan perhatian pada Pang Hao, karena mereka semua tahu jika Lindong dan juga yang lainnya sebagai pemilik kunci tidak bergerak, maka orang-orang yang ada di tempat ini juga tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk membuka goa reinkarnasi. Namun Pang Hao yang mendengar pertanyaan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum. Sementara kilatan yang aneh kini telah muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Lalu dia mengatakan, "Haha, saudara Lindong, kau tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi." Mendengar jawaban dari Pang Hao, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya dan dia melirik pada kelompok aula langit misterius yang ada di dekatnya. Dan pada saat ini masih tidak ada aktivitas apapun dari Liu Xiangxuan. Sosok dari Liu Xiangxuan yang masih terdiam membuat Lindong cukup terpesona, sebelum pada akhirnya dia menyadarkan pikirannya supaya tidak terhipnotis dengan penampilan cantik Liu Xiangxuan. Tatapan mata dari Lindong kemudian berubah menjadi sangat serius, dan sebuah kewaspadaan kini juga terlintas ketika Lindong menatap tajam ke arah Liu Xiangxuan. Di dalam hati, Lindong pun mengatakan, wanita itu bukan wanita sederhana. Pada saat dilihat tajam oleh Lindong, Liu Xiangxuan pun segera menoleh. Dia menunjukkan senyum yang sangat cantik
lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kau tidak perlu cemas. Sekarang bukan waktu yang terbaik untuk bisa membuka goa tempat tinggal. Tolong kamu tunggu sebentar lagi." Mendengar kata-kata dari Liu Xiangxuan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun pada saat ini Lindong tidak tahu sebenarnya apa yang mereka tunggu, tapi Lindong tidak bertanya lebih jauh. Dia pun segera menarik tangan dari Mulingsan dan kemudian mengambil langkah untuk mundur. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong kini telah mulai dia edarkan sebagai persiapan jika menghadapi situasi yang tidak terduga. Sementara ekspresi bingung kali ini telah melintas di mata para ahli yang ada di tempat ini ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas apapun dari Lindong, Liu Xiangxuan maupun Pang Hao. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apapun. Tidak lama kemudian, suasana di wilayah laut ini berubah menjadi cukup tenang dan damai. Dan satu-satunya suara yang terdengar adalah suara petir dari kejauhan. Di bawah penantian dalam waktu yang cukup lama ini, para ahli yang sampai di tempat ini jumlahnya juga telah meningkat. Dan sebagian besar dari mereka terlihat cukup menyedihkan. Dari kelihatannya, orang-orang ini telah menderita di dalam rentetan petir cair. Lindong yang melihat orang-orang ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan Lindong kini berkata dalam hati, sepertinya orang-orang yang telah tertarik dengan tempat tinggal goa reinkarnasi memang sangat banyak. Bahkan setelah mereka terkena serangan dari rentetan petir cair, masih banyak orang yang sampai di tempat ini. Dan tidak lama kemudian, suara kebisingan pun mulai menyebar ketika banyak orang berdesak-desakan telah sampai di sini. Kebanyakan dari mereka melihat ke arah Lindong, Pang Hao, dan juga Liu Xiangxuan dan berharap ketiga orang ini segera bergegas untuk membuka goa tempat tinggal. Di bawah desakan dari banyaknya orang, Lindong serta yang lainnya sebagai pemegang kunci, mereka memilih untuk tetap diam. Dan sebaliknya, Lindong pada saat ini telah menutup mata, seolah-olah dia sedang beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Hal ini berlangsung selama setengah jam, dan jumlah para ahli yang telah datang ke tempat ini telah benar-benar menjadi sangat banyak. Sebagian besar dari mereka adalah seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam, dan seharusnya itu adalah persyaratan minimum untuk bisa melewati rentetan petir cair. Di saat kebisingan semakin keras di tempat ini, pada akhirnya Pang Hao mengangkat kepalanya dan senyumnya kini telah muncul di raut wajah dari Pang Hao ketika dia melihat banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini. Pang Hao pun kemudian mengatakan, sepertinya ini sudah cukup. Di bawah tatapan banyak mata orang, Pang Hao secara perlahan maju ke depan dan dia langsung menoleh pada Liu Xiangxuan dan juga Lindong. Sambil tersenyum, Pang Hao pun mengatakan, "Saudara Lindong, Nona Liu, sudah waktunya. Mari kita bergerak. Dan tidak banyak yang perlu kita lakukan, karena kita cuma harus menunjukkan kunci menara perak yang ada di tangan kita." Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Liu Xiangxuan pun menganggukkan kepalanya dan dia kemudian mengangkat tangan cantiknya. Dan dalam sekejap saja, menara perak kecil kini telah muncul di tangan Liu Xiangxuan. Menyaksikan hal ini, Lindong pun merenung sejenak dan dia juga mengeluarkan menara perak dari tangannya. Begitu tiga menara perak telah muncul, Lindong bisa merasakan beberapa tatapan panas dan juga serakah dari orang-orang yang ada di tempat ini. Karena semua orang tahu, meskipun mereka bisa memasuki ke dalam goa setelah goa ini dibuka, maka pemilik kunci secara alami akan memperoleh manfaat yang lebih banyak. Dan kemungkinan pemilik kunci akan mendapatkan bimbingan untuk bisa mendapatkan harta yang lebih tinggi di tempat ini. Keuntungan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang lain. Namun saat ini Lindong tidak peduli dengan banyak tatapan mata serakah. Dan tiba-tiba saja Lindong mendengar ada suara gemuruh petir yang dikeluarkan dari dalam menara perak kecil. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi seberkas cahaya keperakan yang keluar dari dalam menara perak. Hal itu juga berlaku di menara perak yang ada di tangan Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Pada saat ini,
3 sinar cahaya putih benar-benar telah melayang di langit sebelum pada akhirnya hal itu menembak langsung pada petir ratusan ribu meter. Ketika cahaya putih memasuki petir raksasa, tiba-tiba saja fluktuasi di tempat itu menjadi beriak dan petir raksasa kini telah memancarkan gelombang demi gelombang. Hal itu membuat ekspresi wajah dari banyak orang di tempat ini segera berubah dan mereka mundur dengan hati-hati. Suara gemuruh dari petir semakin bergema di tempat ini sebelum pada akhirnya sinar cahaya tiba-tiba muncul dari dalam sambaran petir. Dan dengan kecepatan yang cukup menakjubkan, hal itu pun segera memanjang pada akhirnya berubah menjadi jalan bercahaya yang dipenuhi dengan petir. Di ujung jalan itu sendiri adalah goa reinkarnasi yang telah terdiam di dalam petir raksasa. Dan pada akhirnya pintu batu raksasa di goa itu kini mulai secara perlahan terbuka. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya menjadi memerah dan dipenuhi dengan keserakahan ketika mereka semua melihat bahwa pintu di goa itu benar-benar terbuka lebar dan fluktuasi kuno serta sunyi kini juga langsung menyembur keluar dari dalamnya. Banyak orang kemudian berteriak, tempat tinggal goa reinkarnasi pada akhirnya dibuka. Dan banyak sosok yang ada di tempat ini, mereka secara bersamaan langsung bergegas maju untuk masuk ke dalam goa itu. Melihat pemandangan ini, Lindo segera mengepalkan tangannya dan kembali menyimpan kunci menara perak. Dan samar-samar tatapan mata Lindo juga berubah menjadi merah ketika melihat goanya telah benar-benar terbuka. Dia pun segera menoleh pada Pang Hao yang ada di kejauhan. Namun pada saat ini Pang Hao masih terdiam di tempatnya dan dia mengeluarkan senyuman yang cukup aneh. Lindong segera melirik pada Mu Lingsan. Dia pun kemudian berkata dengan lirih, "Lingsan, berhati-hatilah setelah kita masuk." Dan setelah kelompok dari Pang Hao bergerak, pada akhirnya Lindong dan juga Mu Lingsan ikut bergerak. Pada saat ini tatapan mata Lindong terkunci pada pintu batu raksasa yang benar-benar terbuka lebar. Godaan dari dalamnya adalah sesuatu yang bisa mengancam jiwa dari orang lain. Sesaat kemudian, Lindong segera mengepalkan tinjunya dan pada saat ini mereka berdua bergegas melewati pintu batu raksasa. Ketika tubuh Lindong dan juga Mu Lingsan telah masuk ke dalam pintu batu itu, sebuah cahaya keperakan dan juga gemerlap bisa dilihat oleh Lindong dan dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang datang dari sekelilingnya. Pada saat berikutnya, Lindong bisa merasakan getaran yang muncul dari batu simbol melahap di dalam tubuhnya. Karena sebenarnya batu simbol yang melahap telah mendeteksi sebuah bahaya. Mata Lindong yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka ketika dia melihat pemandangan yang ada di depannya menjadi semakin cerah. Dan detik berikutnya, Lindong bisa melihat sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang telah terbuat dari sambaran petir berdiri di kejauhan seperti seorang penjaga. Dan masing-masing dari sosok ini telah memegang panah yang terbuat dari petir. Mata Lindong langsung menyipit ketika melihat tentara yang telah membawa panah dan akan segera melepaskan anak panahnya. Detik berikutnya, para penjaga ini mereka benar-benar melepaskan anak panah yang ada di tangannya. Dan hal itu membuat ruang di tempat ini menjadi terdistorsi di saat panah petir dilepaskan dengan cara gila-gilaan. Dan hal itu membawa energi penghancur yang cukup mengerikan. Serangan yang sangat kuat dan tiba-tiba ini jelas mengejutkan bagi semua orang ketika mereka baru saja memasuki goa. Sepertinya tidak ada yang menyangka alih-alih bisa menemukan harta karun tergeletak di lantai, tapi mereka malah mendapatkan serangan yang membuat mereka terluka oleh pasukan petir yang cukup kuat. Meskipun serangan yang datang tiba-tiba ini cukup kuat, namun para ahli yang memasuki tempat ini juga cukup terampil. Beberapa orang kemudian berteriak, "Semuanya hati-hati!" Dan kemudian kekuatan Yuan yang tidak terhitung jumlahnya meletus dari dalam tubuh mereka secara gila-gilaan. Panah petir yang turun seperti badai langsung diterobos begitu saja
oleh lebih dari ratusan para ahli yang telah dibungkus menggunakan kekuatan Yuan. Namun tiba-tiba saja ratusan ahli itu pun langsung meledak menjadi kabut darah. Dan banyak orang yang melihatnya kali ini terlihat cukup terkejut dan juga ketakutan. Bahkan roh Yuan di dalam tubuh para ahli yang telah meledak kini juga langsung hancur setelah roh Yuan itu terkena panah petir dari penjaga di tempat ini. Cerita yang cukup menyedihkan pada saat ini segera memenuhi kedalaman goa. Tatapan mata Lindong ketika melihat pemandangan ini juga cukup terkejut. Segera setelah itu, Lindong pun paham kenapa kelompok Pang Hao dan juga yang lainnya tidak buru-buru masuk ketika goa ini terbuka. Sepertinya Pang Hao sudah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini sangat mustahil untuk bisa menerobos berbagai penghalang. Dan bahkan jika mereka bisa masuk dengan mudah ke dalam goa reinkarnasi, Lindong pun kemudian berkata, ternyata di dalam tempat ini masih memiliki banyak jebakan yang tersembunyi. Tatapan mata Lindong kemudian melihat pada tentara petir yang ada di kejauhan. Tentara-tentara itu benar-benar diselimuti oleh cahaya petir dan Lindong tidak bisa merasakan kekuatan hidup apapun dari dalam tubuh mereka. Selanjutnya, yang dirasakan oleh Lindong hanyalah kekuatan petir yang liar dan juga ganas di dalam tubuh prajurit petir. Hal ini membuat Lindong kemudian berkata dalam hati, prajurit petir ini sebenarnya bukan manusia sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah bentuk kehidupan yang cukup aneh dan terbuat dari kekuatan petir. Tapi bagaimanapun juga, jumlah mereka yang ada di tempat ini terlalu banyak dan mereka cukup bisa digambarkan sebagai pasukan petir. Setelah bergumam seperti ini di dalam hatinya, Lindong tiba-tiba saja meraih tangan dari Mu Lingsan dan dia pun berkata, "Lingsan, ayo cepat kita bersembunyi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong sekali lagi mengeluarkan kuali langit yang terbakar dan pada akhirnya tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan masuk ke dalam kuali itu. Selanjutnya, ukuran dari kuali langit yang terbakar segera menyusut sebesar kepalan tangan dan cahaya terang juga telah merembes keluar dari dalamnya. Hal itu segera membentuk sebuah penghalang untuk menjadi pertahanan. Sesaat setelah penghalang cahaya ini muncul, tiba-tiba saja banyak panah petir menghujani kuali langit yang terbakar milik Lindong. Dan 10 orang yang ada di depan Lindong sekarang berusaha dengan kuat memblokir hujan panah petir. Namun pada akhirnya mereka pun lenyap begitu saja menjadi kabut darah dan pertahanan mereka tidak berguna sama sekali. Dan selanjutnya hujan panah itu benar-benar mengenai kuali langit yang terbakar. Suara dentang seperti besi terus-menerus terdengar dari hujan panah. Semakin lama, intensitas dari panah-panah petir yang menabrak kuali langit yang terbakar menjadi semakin banyak. Hal itu menyebabkan kuali langit yang terbakar bergetar dengan cukup hebat. Lindong yang tersembunyi di dalamnya pada saat ini merasakan sebuah ketakutan. Namun untungnya, Lindong bukan orang yang arogan untuk langsung melawan serangan panah petir. Jika tidak, maka hidupnya akan berakhir di dalam bahaya. Dan pada saat ini, di dunia luar, Lindong juga bisa mendengarkan tangisan-tangisan sedih dari orang-orang yang menghadapi hujan petir. Hanya dalam beberapa saat, tempat ini telah dipenuhi dengan kabut darah. Setengah dari para ahli yang telah masuk ke dalam goa, mereka benar-benar musnah di bawah serangan dari hujan panah petir. Dan para ahli yang masih hidup, raut wajahnya terlihat cukup ketakutan. Lalu mereka mengatakan, mengapa goa ini terasa seperti tempat eksekusi. Tidak lama kemudian suara berderak pun terdengar dan pasukan petir yang ada di depan sana telah sekali lagi menarik busurnya dan hujan panah petir yang lainnya akan mereka lepaskan. Banyak para ahli yang melihat hal ini kemudian berteriak, "Semuanya, jangan biarkan pasukan petir itu kembali melepaskan serangan. Jika tidak, maka kita semua akan mati di tempat ini." Mendengar teriakan ini, tiba-tiba saja banyak orang mengeluarkan energi jiwa dari dalam tubuhnya dan mereka bergegas maju dengan sangat cepat. Seni bela diri kuat yang mereka miliki juga langsung dilepaskan begitu saja. Hal itu dalam sekejap saja dengan paksa
merobek formasi petir yang jauh. Ledakan petir yang liar bergemuruh di tempat ini, dan dalam sekejap tempat ini berubah menjadi medan perang kuno. Pasukan petir pada saat ini juga langsung bentrok dengan sebagian besar para ahli yang menerobos masuk ke dalam goa ini. Lindong pun kemudian berkata pada Mu Lingsan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan bergegas keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Mereka berdua pada akhirnya bergerak dan juga ikut melakukan penyerangan pada pasukan petir. Karena jika seseorang ingin masuk ke bagian terdalam dari goa, maka mereka benar-benar harus melintasi medan perang yang cukup menakutkan ini. Setelah Lindong dan juga Mu Lingsan bergerak, beberapa sosok prajurit petir juga bergegas ke arahnya. Dan mereka membawa tombak petir dengan fluktuasi energi penghancur yang cukup menakutkan. Namun dalam sekejap saja, Lindong pun melemparkan pukulan yang membuat beberapa prajurit petir pada saat ini telah meledak. Dan setelah tubuh dari prajurit petir itu meledak, mereka pun berubah menjadi beberapa cahaya petir yang telah terpisah. Melihat hal ini, Lindong benar-benar terkejut karena sebenarnya cahaya petir yang telah dia hancurkan tidak sepenuhnya menghilang. Sebagai gantinya, cahaya petir ini langsung masuk ke dalam sosok petir yang lainnya. Dan Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa sosok petir yang telah dimasuki oleh cahaya petir, kekuatan di dalamnya menjadi semakin kuat. Lindong pun kemudian berkata dengan lirih, "Sungguh objek yang aneh, sepertinya akan sangat merepotkan berurusan dengan pasukan petir. Jika terus-menerus melakukan pertarungan dengan cara seperti ini, maka akan sangat sulit menghabisi mereka semua. Selain itu, semakin banyak dibunuh, maka sosok-sosok ini malah akan semakin kuat." Lindong segera menoleh pada Mu Lingsan yang ada di sampingnya, dan dia mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi, karena kita tidak bisa tinggal di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, cahaya hijau yang cukup terang dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, dan 4 tato naga hijau kini juga telah muncul. Dan Lindong langsung memilih menggunakan metode paling brutal untuk menyerang mereka semua dengan paksa. Sebagian besar dari para ahli yang ada di tempat ini juga memiliki penglihatan mata yang cukup tajam. Oleh karena itu, mereka juga langsung bisa menemukan keunikan dari prajurit petir setelah Lindong melakukan serangan besar. Segera setelah itu, para ahli yang tidak terhitung jumlahnya bergerak dan dengan paksa menyerbu formasi dari prajurit petir seperti yang dilakukan oleh Lindong. Di sisi lain, pasukan-pasukan petir ini juga mendeteksi serangan dari banyak para ahli yang ada di tempat ini. Oleh karena itu, serangan berikutnya dari prajurit petir juga menjadi semakin ganas. Kadang-kadang akan ada beberapa tangisan yang cukup menyedihkan dipancarkan dari mereka. Dengan kekuatan gabungan Lindong dan juga Mu Lingsan, pada saat ini mereka berdua melesat dengan cepat melintasi pasukan petir. Dan setiap tempat yang dilewati oleh Lindong serta Mu Lingsan akan disapu begitu saja, seolah-olah kekuatan yang dikeluarkan Lindong dan juga Mu Lingsan adalah kekuatan besar yang tidak bisa ditahan oleh mereka. Tidak lama kemudian hati Lindong bergetar ketika dia melihat di depan sana. Lindong pun kemudian mengatakan, "Ada fluktuasi spasial di depan sana. Lingsan, kita akan beristirahat dan mengisi daya di tempat itu." Karena pada saat ini Lindong bisa melihat ada lingkaran cahaya berwarna perak yang terus berputar-putar, dan tempat itu adalah di mana pintu masuk yang sebenarnya dari goa tempat tinggal reinkarnasi ini. Namun Mu Lingsan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja dia berkata, "Kakak Lindong, hati-hati, karena pada saat ini 10 sosok prajurit petir yang memiliki armor petir di tubuhnya tiba-tiba saja bergerak, dan tombak-tombak petir yang ada di tangan mereka memiliki fluktuasi yang sangat mengejutkan. Dan kali ini mereka bergegas untuk mengepung Lindong untuk melakukan serangan pada titik-titik fatal yang ada di tubuh Lindong. Kekuatan dari prajurit petir yang memiliki armor ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari prajurit sebelumnya. Dan tiba-tiba saja, bung!
ketika tombak petir akan mengenai tubuh dari Lindong. Kini penutup peti mati kehidupan kematian telah muncul. Riak cahaya hitam pun disebarkan dan bertabrakan dengan 10 tombak petir yang telah menyerang ke arah Lindong. Hal itu membuat 10 sosok prajurit dengan armor petir telah dikirim terbang mundur oleh pukulan Mulingsan. Di sisi lain, Mulingsan sendiri juga telah terpental mundur dan beberapa petir pada saat ini telah berkedap-kedip di atas penutup peti mati kehidupan kematian. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong menjadi cukup fokus. Lalu dia mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi. Jangan sampai kita terjebak oleh mereka." Karena Lindong pada saat ini sangat sadar bahwa kekuatan prajurit petir yang memiliki armor petir ini sebanding dengan para ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Selain itu, para prajurit-prajurit petir ini juga tidak takut mati, karena faktanya mereka adalah orang-orang yang sudah mati dan hanya terbuat dari cahaya petir yang ada di tempat ini. Lindong segera meraih tangan dari Mulingsan. Tubuhnya pun bergegas maju menuju celah spasial yang ada di depan sana. Namun ketika tubuh dari Lindong akan memasuki celah spasial, tiba-tiba saja suara yang keras pun terdengar. "Saudara Lindong memang cukup cepat, tapi aku harus memasuki tempat ini lebih dulu dan kemudian memeriksanya." Setelah suara ini terdengar, sebuah gelombang angin yang tajam tanpa ampun segera menyerang dari arah punggung Lindong. Lindong pun segera menoleh. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Dia pun mengepalkan tangannya dan kemudian berkata, "Pang Hao." Dan pada saat ini, 8 tato naga hijau telah muncul di tangan Lindong. Selanjutnya, Lindong pun melemparkan tinjuan ke arah angin tajam yang akan mengenai tubuhnya. Dan kemudian, beng! Ledakan yang besar pun terjadi di tempat ini. Ledakan keras dari benturan tinju Lindong dan juga angin tajam milik Pang Hao dalam sekejap saja membuat pasukan petir dengan armor petir itu pada saat ini juga telah terpental mundur. Di sisi lain, Lindong meminjam kekuatan dorong dari ledakan sambil meraih tangan Mulingsan. Pada akhirnya tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan kini telah mendarat di lingkaran cahaya perak. Setelah sampai di depan lingkaran cahaya perak, Lindong pun melirik ke arah Pang Hao sambil berkata, "Saudara Pang Hao, maaf sekali, tapi tempat ini sekarang bukan untukmu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera memasuki lingkaran cahaya putih dan dengan cepat dia pun menghilang di bawah tatapan mata Pang Hao yang tampak cukup muram. Pang Hao pun kemudian mengatakan, "Sialan. Mereka benar-benar sialan." Segera setelah itu, kilatan sengit telah terlintas dalam tatapan mata Pang Hao. Sambil mendengus, Pang Hao pun mengatakan, "Ayo cepat, kita kejar Lindong." Dalam sekejap saja, Pang Hao memimpin sekelompok besar untuk dengan cepat memasuki lingkaran cahaya. Dan di belakangnya, pada saat ini ada cukup banyak ahli yang juga telah menerobos memasuki lingkaran cahaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah setelah memasuki lingkaran cahaya ini, Pang Hao akan kembali bertemu dengan Lindong dan melakukan pertarungan di dalam sana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.